LBF. Beliau juga pejuang kaum ulama dan hadir juga dari pengacara donatur ya, yang hadir di sini. Nah, kami juga sempat melihat beberapa yang datang di sini. Ada pengacara, ada juga kura-kura ninja saya lihat tadi. Jadi saya kaget sekali gitu. Teman-teman nanya semua, kita bukan kehilangan tokoh yang baik dan pintar, cerdas, yang idealis, yang rela masuk penjara untuk kebenaran dan keadilan, yang tidak ada takutnya. Dan dia adalah bensin saya, semangat saya gitu, napas daripada perjuangan kaum ulama. Saya kemarin udah berjuang sendiri, tiba-tiba ada beliau, saya senang banget. Ada Bang John LBF juga, orangnya bantu kami juga dan punya empati, simpati terhadap Agus Salim. Dan teman-teman juga pihak pengacara donatur. Jadi saya kehilangan, saya mau ketemu keluarganya karena mereka LK adalah bagian daripada keluarga Farhad Abbas dan Ketua Kami. Terima kasih Pak John sudah hadir di sini. Silakan Pak John. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 2 tadi ya kurang lebih saya menerima kabar duka ini dari Bapak Pengacara Herwanto SH. Beliau menghubungi saya mengabarkan berita yang saya cukup kaget ya. Belum lama ini juga komunikasi sama saya, Pak Alvin Lim mengajak saya untuk, saya sudah bagikan juga chatnya di Instagram saya, menghubungi saya untuk pengen ketemu sama Pak Herwanto, makan siang bareng biar hawanya sejuk. Beberapa saat ini memang saya lihat aktivitas Pak Alvin Lim lebih banyak. Bagaimana kan kemarin juga mencabut laporan terhadap saudari Novi Pratiwi, ya kan, dengan Pak Herwanto juga. Ya, jujur sebagai orang yang mengenal Pak Alvin Lim, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Farhad Abbas. Beliau adalah pejuang, beliau adalah sosok yang berani, ya, dan pastinya saya buru-buru tadi langsung ke sini menghubungi Pak Jainuddin SH dan Pak Herwanto juga. Kami hadir ke rumah duka Grand Heaven Puluwit ini dulu-duluan, cepet-cepetan sebagai bentuk rasa bela sungkawa yang mendalam dari kami para sahabat atas berpulangnya Bapak Pengacara Alvin Lim. Ya, ini saya pastinya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Insya Allah saya berdoa, saya kirimkan doa terbaik untuk almarhum Bapak Alvin Lim. Insya Allah mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Kemudian pastinya saya berdoa untuk adik Kate dan istri ya bisa mendapatkan ketabahan, keikhlasan menerima takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, ini adalah bentuk ya kita sebagai manusia, kita semua menunggu giliran. Makanya saya berharap selalu kepada semuanya teruslah menorehkan hal-hal baik, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita pulang nanti. Insya Allah kalau kita selama hidup memberikan atau berbuat hal-hal yang positif, yang baik, yang Pak Farah tadi sampaikan juga hal yang positif, membela kaum lemah, insya Allah itu akan menjadi ladang ibadah yang baik di dunia ini, di dunia yang fana ini, di dunia yang sementara ini kita tinggal ya. Ada waktunya nanti kita semua lagi nunggu giliran juga ya. Suatu saat nanti juga kita akan menyusul ya Bapak Alvin Lim ya, dan berkumpul semua di surganya Allah ya. Saya berharap untuk semua masyarakat Indonesia khususnya mohon dimaafkan apabila ada tutur kata atau mungkin perbuatan dari almarhum Bapak Alvin Lim. Saya mewakili pihak keluarga untuk menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat Indonesia, pihak-pihak, instansi-instansi, lembaga-lembaga maupun perorangan yang mungkin ada rasa sakit hati atau mungkin ada
hal-hal yang tidak baik, yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman masyarakat Indonesia, mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya untuk almarhum Bapak Alvin Lim, dan kita sama-sama mendoakan insya Allah Bapak Alvin Lim meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bang Farhat tadi sempat bilang pada saat Bang Rasman lewat sempat nyinggung kura-kura binja, itu kenapa Bang? Ada teman-teman saya, ada teman bukan Rasman. Oh. Ada orang mirip kura-kura. Saya kira ini kurang tepat ya. Iya, soal tadi sempat nyinggung. Saya bahas yang lain aja. Di tempat duka gitu ya. Ya, jadi gini ya, teman-teman. Halo Pak Irwanto. Memang pada saat ini, ya sebenarnya, di dalam soal pembelaan terhadap prinsipal atas membangun argumen-argumen masing-masing sebagai kuasa hukum, itu soal biasa. Tapi hari ini kita sesama penegak hukum, sesama lawyer, sesama rekan sejawat, turut berduka cita itu dalam-dalamnya. Kami terlebih dari kuasa donatur merasakan kedukaan ini sebagai rekan sejawat. Untuk itu kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan. Terima kasih. Terima kasih Bang. Sampai detik mau meninggal pun dia tetap berjuang untuk membela. Saya coba konfirmasi langsung ke Ibu Yoruci istrinya, tetapi ternyata beliau tidak angkat. Lalu kemudian saya konfirmasi ke staf beliau yang dekat dengan beliau, itu saudara Aceh, dan beliau angkat. Jadi pertama saya bilang, saya dapat kiriman bahwa Pak Alvin Lim meninggal. Apakah itu benar? Dia bilang benar Pak, baru aja meninggal. Nah, karena saya sudah terlanjur akan mandi dengan keluarga di salah satu tempat Jakarta Pusat, jadi saya teruskan mandi sambil saya membuat video. Dan setelah selesai mandi, saya langsung datang ke sini. Dan tadi alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Ibu Yoruci, istrinya, bertemu juga dengan putrinya, satu-satunya Kate Victoria Lim. Dan saya tadi menanya, saya tanya apa sakit beliau, dan tadi dijelaskan bahwa tadi pagi posisinya drop. Jadi berita bahwa beliau cuci darah hari ini nggak benar. Ya. Cuci darah itu dia Sabtu. Jadi dalam seminggu itu kalau saya nggak salah 3 kali atau 4 kali beliau cuci darah. Dan ya ternyata Tuhan berkehendak lain. Kenapa saya bilang berkehendak lain? Besok itu kan Senin. Besok itu seharusnya menurut keterangan keluarganya itu hasil dari dokter Cina itu besok. Apakah dia dapat melakukan campur atau tidak? Karena infeksi di saluran sulin cuci darahnya. Dan mereka memang disuruh pulang oleh dokternya menunggu hasil besok. Makanya dia pulang karena Pak Alvin ini kan orangnya nggak betah kalau di rumah saja, di rumah sakit, dia ingin kerja karena spirit hidup dia tinggi. Jadi ternyata tadi pagi dia drop, kemudian makin kelihatan tidak berdaya oleh pihak keluarga, larikan ke rumah sakit Mayapada. Dibawalah ke rumah sakit Mayapada dan meninggalnya di rumah sakit Mayapada. Memang dari dulu Pak Alvin Lim ini selalu berobat di Mayapada. Jadi tadi beliau dinyatakan meninggal dalam keadaan baik. Dan yang paling menyedihkan itu bagi saya sebenarnya adalah saya sudah dalam setahun ini berteman baik dengan beliau. Dan selalu Pak Alvin ini kalau komunikasi dengan saya itu baik cek WA. Tapi 2 minggu terakhir itu dalam seminggu bisa 3-4 kali beliau telepon saya. Telepon saya berdiskusi tentang kasus yang ditangani dan yang sedang dilaporkan oleh beliau. Lalu kemudian saya kasih masukan, bahkan pertama kali beliau bilang, "Bang, aku baru nyampe di Indonesia. Dan tolong Bang ya, supaya
kasus yang beliau panggil saya saudara, saudaraku, saya panggil saudaraku, dia panggil abang, panggil bapak. Dia bilang, saudaraku, tolong ya, kasus yang sedang saya laporkan ditindaklanjuti, dan kalau nanti ada perdamaian itulah yang saya mau. Dia bilang pesan ke saya, ini saya buka saja, Bang, tolong hubungi Pak Herwanto, saya ingin berbaikan dengan beliau. Tolong hubungi Novi, saya ingin berbaikan dengan beliau. Tolong hubungi Pak Irjen Pol Inquisitor, saya ingin berbaikan. Itu semua dia sampaikan, dan itu saya teruskan. Boleh kalian tanya Bang Riki, saya telepon 1, 2, bahkan sampai 3 kali mengajak Bang Riki duduk, dan sudah kita agendakan di Senin, dalam minggu ini akan duduk. Nah, Herwanto juga ada di situ. Jadi Adinda Herwanto juga saya telepon, Adinda, kita duduk ya dengan Pak Alvin, oh siap Bang. Jadi ini sudah semuanya menyatakan bersedia. Pak Alvin Lim pun dia dengan senang, oke Bang, kalau bisa secepatnya. Nah kemudian juga Bang Riki juga, nah ini Bang Riki juga akan datang ke sini. Kemudian Herwanto juga datang. Nah, Novi juga sudah kita komunikasikan. Nah ternyata Tuhan berkehendak lain. Besok seharusnya saya, Pak Alvin Lim, Bang Togar Situmorang, kemudian Bang Andar Situmorang, kami akan preskon. Sudah diagendakan di apartemen beliau. Setelah itu akan bareng-bareng ke Mabes Polri. Tetapi karena faktanya begini, tentulah kita berduka dan nanti kita akan lihat tindak lanjutnya. Jadi saya melihat dari sosok seorang Alvin Lim adalah seorang yang pemberani, yang konsisten. Banyak orang yang bilang dia nekat, dia ngomong A, B, C keras tanpa tedeng aling-aling. Saya pernah tanya, saudaraku, itu saudaraku ngomong begini itu keras banget ya. Ini kan bisa jadi fitnah. Udah loh Bang, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan itu yang saya omongkan, biar sejarah yang mencatat apa yang saya sampaikan ini. Itu kata beliau. Jadi semua konsekuensi saya siap, karena saya untuk mati pun sudah siap. Wah ini yang saya agak ngeri kan, kalimat-kalimat ini. Dan dia bilang, saya ingin di akhir hayat saya akan berjuang untuk apa yang saya yakini. Tiba-tiba 2 hari yang lalu dia telepon saya, Bang ini ada hadiah ulang tahun, hadiah tahun baru. Apa ini? Dikirimin Bang. Ucapan dia mencabut laporan terhadap Novi dan Adinda Herwanto. Jadi saya sangat bersedih. Kenapa? Karena di ujung dari kondisi yang sedang ribut ini, beliau sudah bermurah hati dan semua orang bermurah hati untuk beliau. Tapi ternyata kita bertemu justru untuk mengantar beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Jadi itu, dan saya pun masih berpakaian seperti ini karena saya memang keluar rumah pakaian begini lalu mandi makan begini. Jadi saya nggak mungkin lagi balik ke rumah saya langsung datang ke sini. Kira-kira begitu. Doanya nih Bang. Saya yakin Pak Alvin Lim adalah orang baik, dan Tuhan insya Allah akan memberikan tempat terbaik buat beliau. Dan saya yakin tadi ketika saya bicara dengan Kay, dengan Ibu Pio, istrinya juga, dan anaknya, dan juga keluarganya, bahwa mudah-mudahan perjuangan beliau akan diteruskan oleh Kay dan tim beliau di Kosan TV, dan saya akan meneruskan banyak hal yang kami diskusi tentang keberanian di seorang lawyer, dan saya akan meneruskan. Saudaraku, mungkin saudaraku Alvin Lim berada di alam yang berbeda, tapi percayalah, saya Razman Arif Nasution dan teman-teman akan berupaya menegakkan hukum sesuai dengan cita-citamu. Aman nih. Udah, oke. Udah. Mungkin hari ini seperti apa dari Apa enggak? Oh, sorry ya Ki. Dia nak pegangin. Dengar kabar sendiri gimana? Kaget.
konten pas lagi live streaming, terus banyak yang oke. Jadi tadi aku lagi live streaming, terus banyak yang komen dari followers dan netizen katanya Pak Alvin itu meninggal. Jadi kayak ini bener, iya itu bener apa enggak? Akhirnya aku make sure sama Mbak Disna, selaku dari PH saya, katanya membenarkan bahwa beliau meninggal jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Mungkin sedikit tadi. Ya kaget juga ya, saya sempat konfirm ke Tenovi sama Dewisu, ternyata beritanya benar. Ya udah, akhirnya saya sama Novi merencanakan untuk melayat bersama, untuk menyampaikan rasa duka cita kami, walaupun kami pernah ada berselisih paham di sebelumnya, tapi kami tetap merasa kaget ya, kayak nggak percaya gitu, karena baru kemarin kita dilaporin, terus tiba-tiba dapat kabar yang melaporkan kita sudah berpulang. Ya intinya kami ikut berduka cita, kalau kami ada salah kami mohon maaf. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, itu aja sih. Ketemu. Kami saling maaf-maafan. Mereka minta maaf, kami juga minta maaf. Istrinya baik, anaknya baik, cuma yang namanya masih berkeluarga belum bisa banyak bicara. Ya keluarganya juga diwakilkan sama adiknya meminta maaf kepada Tenovi langsung. Istrinya juga sudah salam-salaman. Ya. Tenovi mungkin mengenal sosok beliau seperti apa? Mengenal sosok beliau kan nggak pernah, saya kenal di sosial media aja, tapi tadi ada penyampaian dari adiknya meminta maaf secara langsung terhadap saya tentang kondisi Alvin ini, kenapa beliau seperti ini. Yang jujur katanya emang sebenarnya Pak Alvin ini adalah karakter yang temperamen, tapi dia ini bukan tipe orang yang sering menjudgment orang lain, karena mungkin sakit yang diderita membuat dia jadi seperti itu. Makanya tadi sangat minta maaf atas semua yang sudah dilakukan oleh Pak Alvin. Saya sudah memaafkan. Doanya mungkin ditanya. Doanya ya semoga Pak Alvin diterima di sisi Tuhan dan dia damai di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Itu aja. Saya pribadi sekali lagi minta maaf dan minta tolong apabila ada berita terkait beliau dan netizen yang membuli beliau, stop untuk membuli ya. Ya, ini kondisi terbuka. Stop untuk berbicara kasar. Kita harus bersama-sama mendoakan beliau. Itu aja. Udah, kami udah lihat. Kami udah minta maaf langsung di depan jenazah beliau. Kondisinya segar, tersenyum, bagus. Bersih. Posisi jam 12 nyampe rumah sakit kata sudah meninggal. Iya, dia dari rumah udah lemas. Di rumah meninggalnya baik tadi. Statementnya seperti itu. Kronologi seperti apa wafatnya Pak Alvin? Istrinya yang menceritakan. Jadi katanya harusnya hari ini ke Surabaya ya. Harusnya hari ini ke Surabaya. Terus pas mau dibangunin udah lemas kondisinya. Terus ya udah dibawa ke rumah sakit udah nggak ada. Gitu. Gitu. Kalau masalah detailnya kayaknya lebih ke keluarganya ya. Kita cuma tahu kronologi meninggalnya aja. Oke, jadi itu aja ya. Oke, terima kasih Teh. Sekali lagi saya sudah memaafkan untuk para netizen untuk stop berbicara kasar, bicara buruk. Kita saling mendoakan sama-sama ya. Itu aja. Terima kasih sekali Oke, lagi. Teh. Terima kasih, Teh. Intinya kami dan Novi, saya dan yang lainnya sudah memaafkan Pak Alvin. Oke? Oke, Teh. Kami Terima kasih, Teh. ya keluarga Pak Alvin. Thank you guys. Dapat saya sampaikan turut belasungkawa dari kami, rekan-rekan beliau yang selama ini bersama-sama. Mungkin ya. Bang Farhat mungkin ada tambahan atau tim yang lain? Oke, Pak Irjen mungkin menilai sosok almarhum sendiri seperti apa semasa hidup, rekan yang seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan rekam jejak beliau ini, sebenarnya beliau ini seorang pejuang sebenarnya. Ya. Dia selalu menyuarakan keadilan-keadilan walaupun sifatnya keras gitu ya. Walaupun sifatnya keras, kadang-kadang offside ya. Tapi tujuannya kadang-kadang adalah untuk menyatukan hati dan pendapat tentang bagaimana sistematika hukum, daripada hukum itu bisa berjalan dengan baik. Dan khususnya untuk membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada kita, para lawyers ini.
Kadang-kadang kita ini tanpa dibayar loh ya, hanya nilai-nilai kemanusiaan yang kita lakukan, kira-kira gitu ya. Jadi Alvin Lim ini sebenarnya salah satu sosok yang betul-betul bersama kami, dan kami merasa kehilangan dengan kepergian beliau. Terakhir komunikasi mungkin seperti apa sendiri? Jadi saya secara pribadi ya, semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan akan selalu menyertaimu. Itulah terakhir malam jam 19 malam. Ya, ya. Iya betul. Pokoknya saat ini terbaik kepergiannya, mungkin ada tanda-tanda yang kita tidak tahu gitu loh ya. Mungkin kondisinya pada saat tatap muka by video call seperti Memang sangat memprihatinkan terakhir ya. Kondisi tubuhnya memang sudah kusut ya. Matanya juga sudah kosong. Cara berbicara juga sudah terbata-bata. Ya kalau saya hitung tuh paling nggak sampai 36 jam ngobrol dengan saya, dengan Elviro tuh. Ya sekali lagi atas nama kami rekan-rekan semuanya, kita hantarkanlah beliau ke tempat peristirahatan yang terakhir. Maafkan segala dosa dan perbuatannya ya. Tidak ada kita yang sempurna ya. Mudah-mudahan beserta dengan keluarga menuju ke Surabaya selalu diiring oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin itu ya untuk Pak Alvin ya. Mungkin ada tambahan terkata? Orangnya Pak, kalau sikap yang 1,3 miliar. Oh ya. Jadi begini ya. Ini saya secara terbuka dan sekarang secara resmi ya, saya mengundurkan diri ya, sebagai kuasa hukum dari yayasan. Kenapa saya harus mengundurkan diri? Karena saya mempunyai sifat hukum adalah hukum. Jangan dibawa nilai kemanusiaan ditutupi oleh bahasa yang tidak berlandaskan hukum. Saya tidak mau ya. Karena peristiwa yang sekarang keberangkatan daripada Gary dan Denjuk ke sana tuh, menurut hemat saya sebagai seorang penyidik, sudah menabrak barikade undang-undang. Karena pengumpulan donasi ya, yang diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus, kalaupun terjadi simpang siur, itu kan bisa dibicarakan. Kalaupun mau terjadi pengalihan daripada nilai uang tersebut, harus seizin daripada Agus. Karena pokok utamanya si Agus. Kalau memang tidak terjadi penyesuaian, ada barikade selanjutnya, yaitu penetapan hukum lewat pengadilan. Itu pun harus menyertakan satu objek, yaitu Agus dan kuasa hukumnya. Yang kedua penyelenggara, Novi dan rombongannya. Yang ketiga Benny Sumargo. Yang keempat donatur. Yang perlu saya tekankan di sini masalah donatur ya. Donatur tidak bisa berbicara atas seseorang atau beberapa orang. Donatur harus berbicara atas nama mayoritas donatur dan dibubuhkan tanda tangan basah, tidak asal katanya-katanya. Jadi kalau tidak itu dilakukan, itu batal demi hukum, kira-kira gitu. Jadi dengan peristiwa ini saya sudah ingatkan. Jadi biar tahu kenapa alasan saya mengundurkan diri ya. Saya sudah ingatkan, silakan, saya ini mantan Kapolda NTT. Saya sangat senang, bahagia terjadi pengalihan itu, tapi ada mekanisme hukum yang tidak boleh ditabrak. Dengan mengalihkan itu tanpa seizin, sepengetahuan daripada Agus, sudah jelas-jelas cacat hukum. Itu nggak boleh, itu pidana murni, penggelapan. Nah, kalau seandainya saya tetap di yayasan yang sekarang ditangani Gary, saya akan diketahui oleh para pengacara dan diketahui oleh seluruh adik-adik saya, junior saya, penyidik-penyidik di Mabes Polri. Saya mantan Karwasidik, maka saya bilang saya taat hukum, taat azas, lebih baik saya mundur daripada nanti saya berada di sana, akhirnya harga diri saya, martabat saya jatuh. Karena udah jelas-jelas ini menabrak hukum. Kalau terjadi pelaporan telat, nah, saya ngomongnya padanya gitu ya. Jadi jangan sampai kenapa Pak Riki itu mundur? Itu alasan saya. Saya tidak benci, tidak marah, dan saya sudah ingatkan. Sudah saya ingatkan loh ya. Jangan lakukan tindakan itu tindakan yang melanggar barikade hukum. Tapi tetap berangkat tadi pagi. Ya sudah. Saya berharap juga, saya mantan Kapolda NTT mengharapkan kepada Polda NTT mencermati nih. Ya. Para punggawa ataupun pemerintah daerah, berbahagia kalian menerima uluran tangan daripada siapapun, tetapi jangan menerima uluran tangan dari sumber uang yang bermasalah atau bersengketa, karena dampaknya nanti akan terikut-ikut.
Saya pribadi siap untuk menjadi donatur juga. Siapa yang buka open donasi, saya akan turut. Karena saya juga merasa saya adalah warga NTT. Saya nggak mau NTT dicemari dengan manusia-manusia yang hanya untuk mencari popularitas. Saya nggak suka. Ya. Pak Irjen, apakah memang ini sikap Pak Irjen kekecewaan karena kemarin sempat bertemu Novi pasca dari Polda ini apa menjadi? Saya sudah sampaikan. Saya terus terang aja, saya kecewa. Tapi saya sebenarnya kasihan lihat Novi. Kalau saya perhatikan Novi di persimpangan jalan, ya, karena bersama-sama dengan saya tahu dia kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, orang di sekelilingnya ini saya udah pernah ingatkan, hati-hati orang di sekelilingmu. Di depanmu baik, di belakang belum tentu baik. Di belakangmu memanfaatkan keberadaanmu untuk mencari popularitas. Saya tidak mau. Saya ansi di depan rekan-rekan media kan selalu saya katakan salah, saya katakan salah, benar saya katakan benar. Saya nggak mau berpihak mana-mana. Saya juga berpikir daripada saya berlama-lama di sana, untuk apa? Nggak ada untungnya sama saya. Saya juga tidak dibayar kok. Saya ikhlas kok. Saya pro bono nih. Tapi kalau seandainya hukum disimpangkan, saya tidak berkenan. Karena saya aparat penegak hukum. Bayangkan saya dua ya. Saya pengacara, saya juga mantan penyidik. Jadi saya nggak mau kalau ini disimpangkan, ini cacat hukum. Kira-kira begitu, rekan-rekan. Berarti kemarin obrolan di pertemuan kemarin memang Novi menyampaikan rasa mungkin apa ya ketidaknyamanan atas uang donasi yang harus berpindah. Saya tahu apa yang di kepala Novi. Ya. Saya yang sayangkan di seputar ini, ya, yang selalu mentekankan, mendudukkan posisi itu sehingga Novi tidak bisa bergerak. Sangat saya sayangkan betul-betul. Kenapa berani sekarang? Kenapa beralih status yayasan? Saya sudah ingatkan berkali-kali, jangan kau mengatakan kau mundur. Nonaktif boleh. Kalau kamu mundur dari gelanggang, berarti seolah-olah kamu menghindar dari tanggung jawab. Siapa yang desain ini? Ya orang di sekitarnya ini. Tidak memberikan pencerahan hukum pada Novi, gitu loh. Saya harus tegas ngomong gitu loh. Jadi jangan seandainya sudah dilakukan kayak gini, terjepitlah Novi, kasihan. Saya pada kesempatan ini berbicara kepada Nidaku Novi, kau berpikir, selamatkan dirimu. Jangan kamu terbawa dengan orang-orang yang akan menjerumuskan dirimu. Saya harus terbuka ngomong nih ya. Sehingga netizen juga tahu, kenapa kok Pak Riki itu kok jadi mundur. Padahal berapi-api untuk bela, tapi khusus Novi, kalau terjadi apa-apa sama dia, saya akan bela dia. Tapi yang menyangkut yayasan, saya tinggal gelanggang. Biarlah hukum yang berbicara. Kalau seandainya pihak Agus melaporkan ada suatu dugaan perbuatan tindak pidana, lakukan saja. Saya harus tegas gitu loh. Karena saya katakan itu ada celah hukumnya. Ya. Kemudian mensreanya jelas. Nah ini yang kira-kira disampaikan pada rekan-rekan. Biar jangan lagi bertanya-tanya rekan-rekan media ini, kenapa Pak Riki itu mundur. Saya mundur mulai saat ini, saya tidak mau tahu tentang masalah yayasan lagi. Saya hands up dan saya tidak mau campur lagi. Kalau terjadi apa-apa jangan tanya lagi Pak Riki, ya. Nah, kira-kira ya. Oke. Mungkin ada. Oke, cukup. Oke, Pak. Baik, Pak. Saya karena hari ini semua datang di saat kita semua pada ribut, kita somasi-somasian, lapor-laporan, ternyata dari Novi semua datang, ya namanya kita semua akan kembali ke sana. Ya. Di sini saya lihat semua tidak ada kesombongan, semua rendah hati ya. Dan saya menghargai juga sikap di suasana momen ini. Pak Inspektur Jenderal Riki Sitoran, dia mundur menjadi pengacara yayasan. Dia tahu menjelaskan kenapa mundur. Saya rasa sudah satu persepsi dengan kami itu menyangkut landasan moral dari seorang pengacara. Dia adalah seorang jenderal berpengalaman yang tahu persoalannya dan dia sudah berusaha mencegah. Tapi kita lihat perkembangan selanjutnya. Bagi saya hari ini adalah silaturahmi yang terus dijaga untuk bekal nanti di surga. Hidup hanya sekali, harus saling peduli. Kemudian saya menilai masih positif Denis Sumargo, masih positif karena belum ada bukti bahwa uang itu sudah selesai.
Kenapa saya percaya? Saya nggak mau berantem 2 kali sama Denny Sumarko. Saya nggak mau ribut, ya. Dasar Agus nanti memilih pengacara siapa yang bisa berani untuk mempertahankan hak daripada Agus. Bagi saya, Denny Sumarko itu adalah atlet. Dia sport. Artinya dia orang yang sportif. Makanya kalau berhadapan dengan atlet olahraga itu lebih sport. Kita bersalaman, kita tetap kawan, selesai. Bukan lagi mencari-cari motek-motek segala macam. Ya, makanya ada istilah mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Karena saya sakit, saya olahraga jadi saya sehat. Jangan kita olahragawan tapi kita ada persoalan gitu. Ribut sana, ribut sini, atau goreng sana, goreng sini gitu. Nah, jadi selama saya menganggap itu adalah orang-orang yang sehat di sekitar saya rasa akan jalan. Tapi apabila ya ada orang memiliki sikap-sikap atau sifat-sifat kelihatan seperti artis, atlet, tapi nggak sportif. Nah, itu yang saya pikir jangan salahkan jika ada pengacara yang mundur, ada lawan yang melawan, ada pengacara nambah lagi ya. Karena kalau jadilah artis itu atlet itu atlet yang sportif, jangan atlet yang boti ya. Tahu nggak boti ya? Ya kelihatan gagah tapi gagal, itu kira-kira. Nah, saya mau hubungan kita untuk membantu orang buta itu dengan penuh rasa cinta, bukan dengan TikTok atau tik otak-atik, di otak-atik doang ya, sehingga penderitaan semakin panjang. Tapi dengan mundurnya Pak Diki malam ini, saya merasa, ya saya nggak merasa Pak Diki meninggalkan mendukung kita, tapi saya melihat, saya bangga banget ada lawyer general yang punya sifat yang tidak bisa dikendalikan. Karena selama ini saya lihat lawyer-lawyer lawan itu Pak, itu mereka terbengkalai gitu aja, nggak ada penghargaan eksisten, hanya menawarkan mendamaikan, tidak ada rasa terima kasihnya. Jadi semakin ini curang dan mengalahkan Agus, mereka semakin baik. Tapi ketika mereka udah kembali menyadari bahwa sebenarnya yang kita perjuangkan itu apa, kenapa ribet persoalan tidak selesai, sehingga uang itu tidak jadi milik Agus, padahal peruntukannya baik Dirjen Menteri Sosial mengatakan itu Agus. Nah, jadi siap-siap saja, ya, saya masih menasihati, walaupun sudah berangkat ke NTT, kalau bisa janganlah dikasih uang sana, dan orang NTT janganlah terima uang itu ada bersengketa. Itu untuk membantu orang buta yang sekarang masih menderita. Kalau kalian di sana masih sehat, masih ada Pemda, masih banyak yang lain membantu gitu. Dan perlu diingatkan Bapak adalah mantan Kapolda sana agar hati-hati, lihat perangkat, jangan sembarang orang membawa uang ke sana kemudian membagi-bagikan, melemparkan masalah ke daerah konflik ataupun daerah bencana alam. Jangan sampai terjadi bencana kemanusiaan. Karena yang kalian lawan ini adalah manusia yang butuh pertolongan, bukan pernyolongan. Oke.